Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Isarotunisa, Jihan Asilah, Lailatul Yogi Ayu Noviana, Laili Widyaningrum, Lutfi Nur Habibah, dan Muhammad Arfin Faisal Hafifi akan mempresentasikan makalah yang berjudul Penelitian Kausal Komparasi. Pengertian penelitian kausal komparasi. Penelitian kausal komparatif atau kausal comparative research yang disebut juga sebagai penelitian ex post facto adalah penyelidikan empiris yang sistematis di mana ilmuwan mengendalikan variabel bebas secara langsung karena eksistensi dari variabel-variabel tersebut telah terjadi atau karena variabel tersebut pada dasarnya tidak dapat dimanipulasi. Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel atau objek penelitian antara subjek yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibatnya tanpa memberikan perlakuan terhadap variabel yang telah ada tersebut. Keunggulan penelitian kausal komparasi. 1. Metode kausal komparatif adalah suatu penelitian yang baik untuk berbagai keadaan kalau metode yang lebih kuat, yaitu metode eksperimental. 2. Studi kausal komparatif menghasilkan informasi yang sangat berguna mengenai sifat-sifat gejala yang dipersoalkan, apa sejalan dengan apa, dalam kondisi apa, pada perurutan dan pola yang bagaimana, dan yang sejenis dengan itu. 3. Perbaikan dalam hal teknik, metode statistik, dan rancangan dengan kontrol parsial. Pada akhir-akhir ini telah membuat studi kausal komparatif itu lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kelemahan penelitian kausal komparasi. 1. Tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas. 2. Sulit memperoleh kepastian bahwa faktor-faktor penyebab yang relevan telah benar-benar tercakup dalam kelompok faktor-faktor yang sedang diselidiki. 3. Kenyataan bahwa faktor penyebab bukanlah faktor tunggal, melainkan kombinasi dan interaksi antara berbagai faktor dalam kondisi tertentu. 4. Suatu gejala mungkin tidak hanya merupakan akibat dari sebab-sebab ganda. 5. Jika hubungan antara dua variabel telah ditemukan, mungkin akan sulit untuk menentukan mana sebab dan mana akibat. 6. Kenyataan bahwa dua atau lebih faktor saling berhubungan tidaklah selalu memberi implikasi adanya hubungan sebab akibat. 7. Menggolongkan subjek dalam kategori dikotomi dengan tujuan pembandingan menimbulkan persoalan-persoalan karena kategori-kategori tersebut bersifat kabur, bervariasi, dan tidak mantap. 8. Studi komparatif dalam situasi alami tidak memungkinkan pemilihan. Langkah-langkah penelitian kausal komparasi, yaitu yang pertama, memilih dan merumuskan masalah yang akan diteliti. Yang kedua, melakukan studi literatur atau kajian teori. Kemudian, merumuskan hipotesis, menentukan populasi dan sampel, menentukan instrumen penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, dan yang terakhir menyusun laporan penelitian. Contoh penelitian kausal komparasi. Seorang dosen mata kuliah apresiasi puisi mewajibkan mahasiswa tingkat 3 program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia untuk membaca puisi di hadapan teman-temannya. Berdasarkan tes performansi di kelas, ternyata ada yang terampil dalam membaca dan ada pula yang tidak sesuai atau belum mampu dengan maksimal, khususnya dalam interpretasi teks, penjiwaan, dan vokalisasi. Berdasarkan temuan tersebut dapat diambil rancangan penelitian atau judul, yaitu pengaruh minat membaca puisi dan pemahaman struktur puisi terhadap keterampilan membaca puisi mahasiswa tingkat 3 program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama, identifikasi masalah. Penelitian beranggapan bahwa ada hubungan kausal antara ketiga faktor di antara membaca puisi, kebiasaan membaca puisi, dan pemahaman struktur puisi.
di atas terhadap keterampilan membaca puisi. Yang kedua yaitu variabel bebas dan terikat. Variabel bebas pada penelitian ini ada dua, yakni minat membaca puisi atau X1 dan pemahaman struktur puisi X2. Sedangkan variabel terikat yakni keterampilan membaca puisi atau Y. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana gambaran minat membaca puisi mahasiswa tingkat 3 program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang kedua, bagaimana gambaran pemahaman struktur puisi mahasiswa tingkat 3 program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang ketiga, bagaimana keterampilan membaca puisi mahasiswa tingkat 3 program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang kelima, bagaimana pengaruh minat membaca puisi terhadap pemahaman struktur puisi mahasiswa tingkat 3 program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dan yang keenam, bagaimana pengaruh minat membaca puisi terhadap keterampilan membaca puisi mahasiswa tingkat 3 program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh pemahaman struktur puisi terhadap keterampilan membaca puisi mahasiswa tingkat 3 program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang keempat, hipotesis. Yang pertama, ada pengaruh positif antara minat membaca puisi terhadap pemahaman struktur puisi mahasiswa. Yang kedua, ada pengaruh positif antara minat membaca puisi terhadap keterampilan membaca puisi mahasiswa. Yang ketiga, ada pengaruh positif antara pengaruh pemahaman struktur puisi terhadap keterampilan membaca puisi mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu ada pengaruh positif antara minat membaca puisi dan pemahaman struktur puisi secara bersama-sama terhadap keterampilan membaca puisi mahasiswa. 1. Identifikasi masalah. Penelitian beranggapan bahwa ada hubungan kausal antara ketiga faktor, yaitu membaca puisi, kebiasaan membaca puisi, dan pemahaman struktur puisi terhadap keterampilan membaca puisi. 2. Variabel bebas dan terikat. Variabel bebas pada penelitian ini ada dua, yakni minat membaca puisi dan pemahaman struktur puisi. Sedangkan variabel terikat yakni keterampilan membaca puisi. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Di sini terdapat 6 rumusan masalah, bisa dibaca pada PowerPoint yang tersedia. Yang keempat yaitu hipotesis. Di sini terdapat 4 hipotesis. Yang pertama, ada pengaruh positif antara minat membaca puisi terhadap pemahaman struktur puisi mahasiswa. Yang kedua, ada pengaruh positif antara minat membaca puisi terhadap keterampilan membaca puisi mahasiswa. Yang ketiga, ada pengaruh positif antara pengaruh pemahaman struktur puisi terhadap keterampilan membaca puisi mahasiswa. Dan yang keempat, ada pengaruh positif antara minat membaca puisi dan pemahaman struktur puisi secara bersama-sama terhadap keterampilan membaca puisi mahasiswa. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.